Ayo lagi Ahmad Mauludin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita dengarkan yaitu sambutan dari Bapak Ahmad Mauludin selaku calon daripada RW 01. Padanya waktu dan tempat kami silakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Kalau Pak Haji Taufik di sini, saya di sinilah. Kalah tua. Apaan? Ada dapat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya doain biar dapat rezeki yang banyak, biar berkah, bapak-bapaknya biar nambah duitnya, bukan nama bininya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kumpul dalam acara kampanye pemilihan RW 01. Bukannya rapat, kan? Yang saya hormati Habib Muhammad Taufik Alatos, Bapak tokoh masyarakat kita, Bapak Saman, Bapak Mahmud, Bapak Ketua RT kita siapa? ART 4 Budiono. Alhamdulillah orangnya ada kan, ganteng banget kalau kata bininya mah, Pak Amil Nasib. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan tapi satu persatu, tapi ada di hati saya. Kenapa ada di hati saya? Karena kalau surat minta pengantar pasti tanda tangan saya. Saya berdiri di sini di RT 04, saya ingat dengan para ketua RT. Sebelum saya memulai, kita kirim hadiah dulu karena mereka telah berjuang buat lingkungan yang ada di sini. Almarhum Bapak Enan, Bapak Sain, Bapak Maksi yang telah berjuang, dan juga bapak-bapak RT yang lain yang mungkin yang sakit, Pak Denny Mulyana memberikan kesehatan. Kita kirimin Al-Fatihah agar beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kalau kita udah doain, kita kayak tenang kan hati kita karena beliau juga hadir insya Allah di tempat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini saya kampanye terakhir, kampanye pemilihan RW. Pemilihan RW sekarang ada di dalam Perwal Kota Depok nomor 13 tahun 2021. Di sini harus dijalankan pemilihan RT, RW, LPM secara demokrasi. Kalau memang tidak ada demokrasi, dikukuhkan oleh para ketua RT. Alhamdulillah, saya tidak berkeinginan dikukuhkan. Saya ingin adanya demokrasi yang benar-benar dilaksanakan di lingkungan. Setuju nggak? Kalau mau jadi RW lagi, kemarin dikukuhin sama RT, udah, tapi saya nggak mau. Karena inilah demokrasi. Tapi demokrasi harus juga dengan itikat yang baik, niatnya ibadah, tidak membodohi masyarakat. Dan saya mempunyai misi bagaimana wilayah kita damai, aman, maju, sejahtera dan berbudaya. Kenapa saya ikutin ada sejahtera dan berbudayanya? Karena kita pemerintahan paling kecil RT, RW itu harus mengikuti dengan visi misinya Kota Depok, maju, berbudaya dan sejahtera. Bagaimana kalau mau maju, mau berbudaya dan sejahtera juga aman?
wilayah kita ini yang saya tahu warganya juga mohon maaf ada penyakit yang 3. Penyakit 3 itu apa? Pertama, kudis, kurap, kutil. Ya, iya. Apa? Kudis, kurap, kutil. Kudis yaitu kurang disiplin. Ya enggak? Kurang disiplin, dikasih kepercayaan sama masyarakat, belum selesai, berhenti, ditinggalin. Nah itu jangan sampai, kecuali orangnya meninggal. Nah perwal sekarang diganti sama sekretaris, itu namanya kudis, karena tidak punya obatnya. Obatnya itu adalah bagaimana itu kumannya mati dengan beriman. Lalu yang kedua kurap. Gue juga bingung kurap, kudis. Kurang apa? Kurang rapi. Kenapa kurang rapi? Wilayah kita ini masih kurang rapi, tertata. Jalanan-jalanan memang sudah ada tapi kurang rapi. Ketika bangun rumah nggak didesain buat saluran air, ya nggak? Ribut sama tetangga. Nah itu yang harus kita rapihin, ya kan? Nah itu bagaimana masyarakatnya bisa akur kalau misalnya udah bener-bener dan tadi yang saya bilang kurang rapi. Ibu-ibunya juga ke majelis taklim, kalau bilang enak kan enak, rapi, pakaiannya juga bisa sebulan 3 kali ganti baju, pengajian, ya kan? Pengajian musola, pengajian pemutahan, tinggal bapak-bapaknya aja, Pak tagihan baju, seragam. Saya mau nanya nih sama ibu-ibu, sama bapak-bapak yang ada di RT 4, bisa nggak menyebutkan 6 nama RT yang pernah menjabat di lingkungan sini? Kalau yang ada bisa maju, saya kasih duit. Benar, ini kan biar maju, biar jangan lupa dengan RT-nya yang ada di sini. Siapa yang mau maju? Pak RT 4 yang ada di lingkungan sini ada 6 orang, baik yang meninggal dan masih ada. Siapa yang bisa jawab? Ayo sini. Hei. Adalah pejuang, ingat waktu masa COVID ini yang keliling bawa orang pasien. Di RT 4 ada 6 RT, ada yang meninggal 3, yang 3 masih hidup, alhamdulillah. Nah saldo itu masih hidup. Coba sebutin Bu, 50.000. Bismillahirrahmanirrahim. 1 almarhum Pak Said, ya. 2 almarhum Pak Maksi, yang satu lagi Pak Yurdi. Iya. Yang satu beda, baru nggak kasih ngabdi 7. Kan Pak Yurdi. Iya minimal 6. Iya. Alhamdulillah warganya masih ingat sama RT-nya. Iya. Oh, ditambahin lagi. Berarti jasa-jasa. Iya. Jasa-jasa pengurus gak bakal dilupain sama warga. Bener nggak? Karena udah ngabdi. Buat Pak RT itu alhamdulillah Pak RT. Itu udah ngabdi berarti gak bakal dilupain sama warga. Pertama Pak Enan.
Kedua Pak Sain. Ketiga Pak Dedi. Keempat Pak Yud. 5 Pak Maksi. Pak Budiono. Satu lagi Pak Budiono. Ini Budiono. 3B emang ulo ah. Ya. Jadi ada 7. Siap? Iya nah, ya. Jadi ada 7, ya kan? Jadi kita harus ingat itu RT walaupun udah meninggal, makanya kita kirim hadiah. Tadi baru 2 ya Bu, Kudis, kurang, kutil kurang apa ayo? Ayo, hah? Kurang teliti. Ketika bapak-bapak RT bikin pengantar, nomornya ditulisnya nggak ditulis. Kadang-kadang tanda tangan doang, di stempelnya kagak. Nggak taunya itu surat buat pernyataan nikah laki, kawin lagi. Diomelin nggak Pak RT? Diomelin. Karena ketelitian juga harus ada. Bapak-bapak juga harus lihat KTP-nya, kakaknya yang belum ada barcode-nya. Itu dikerjakan, diganti gratis. Kalau mau download sendiri bisa, ngerjain sendiri. Apa sih yang nggak bisa sekarang di Kota Depok? Ya kan? Kota Depok itu kota maju. Sekarang kota maju, malah mau direbutin sama DKI. Hebat nggak? Kita bisa jadi warga DKI nanti, mau direbutin sama DKI. APBD-nya banyak, triliunan. Kalau di kita cuma 1,3 sampai 1,5 triliun. Nah, saya mau nanya lagi. Visi misinya Wali Kota Depok kader apaan? Ayo. Visi misinya Kota Depok. Lah, tadi disebutin lah. Nggak ada tahu, ada yang tahu visi misi Kota Depok? Hah? 50.000 lagi. Visi misi Kota Depok. Hah? Di sini. Maju, jangan malu-malu. Iya. Apaan? Maju. Maju mana? Maju, sejahtera berbudaya. Terbalik. Tulis lagi. Terbalik. Maju, berbudaya, sejahtera. Tambahin tak udah main lakinya. Oh, ditambahin lagi. Ini yang mau saya sebut demokrasi. Kita kumpul biar warga pintar. Tapi mohon maaf, warga kita kakaknya ada 1.300. Kita jangan beli sesuatu lah. Biar warga kita pintar, jangan dibodohin. Ya enggak? Ini kadang-kadang kan kayak caleg juga, datang ke wilayah dibodohin, kasih sembako. Ngomong-ngomong gini, besok udah jadi tinggalin. Ngasihnya juga 1 RT, 1.300 kakak kasih 1 RT. Kesian, kadang-kadang ngasihnya 1 liter 5 tahun keseksa. Ya enggak? Nah itu yang harus dipelajarin di wilayah kita, jangan sampai kita dibodohin. Sekarang itu aja para harja ini ketua PGRI, jadi tahu Dewan itu punya aspirasi berapa. 3 miliar. Coba kalau ada yang jadi Dewan di sini besok, 3 miliar 1,5-nya dimasukin ke Jatijajar, insya Allah rapi. Makanya besok jangan mau bodohin, cari yang misi-misinya benar-benar bagus buat bangun lingkungan. Dan juga ketika saya menjadi ketua RW kemarin, sekarang transisi. Saya visi pertama waktu itu adalah memberikan dana kematian 1 juta rupiah waktu itu. Sekarang sudah naik 1,5. Yang tadi kata Pak Haji Taufik, bisa ditambah 5 juta, bisa. Bagaimana masyarakat mau? Kalau masyarakatnya mau, kadang-kadang waktu di rapat RT nih, teh naikin teh 1,5 teh, pada ketakutan. Tapi saya tahu ketika narikin dana ke wilayah lingkungan dengan kartu duka, ya kan, kartu duka kita ada nih. Makanya ketika waktu lagi nanti kartu duka itu dapat meninggal, itu harus ditunjukin. Kalau nggak ditunjukin nggak keluar, harus disimpan di rumah yang benar. Jangan sampai nanti ketinggalan. Wah ini mah sempurna. Nih,
Kita punya kartu duka kayak gini. Ingat nggak? Hah? Tapi ada yang komplain, kadang-kadang RT kita nih, ketika dikelilingin ada yang meninggal, kartunya nggak difotokopi. Iya kan? Banyak kan? Terakhir ada di wilayah kita ada yang meninggal, 1 minggu dulu 1 minggu 4 orang kemarin ya. Habis 7 hari ada meninggal lagi. Mudah-mudahan dipanjangin umur. Jangan dapat kartu ini dulu, kecuali anak-anaknya udah sukses di dunia akhirat. Nih ini. Lalu kalau misalnya kartu duka ini hilang, tinggal Pak RT harus punya arsip. Nah, arsipnya itu difotokopi, jadi nanti ketika nanti pemberian dana kematian ada. Kadang-kadang RT ini nggak ada, yang ini ada, terjadi omongan tuh biasanya. Kalau rapat RT suka ribut tua. Dulu gue juga begini jadi RT, tapi istilahnya dia tua tapi nggak paham, kan kesian. Nah ini yang harus kita selaraskan dengan masyarakat agar kutil, benar-benar teliti naruhnya, jangan sampai hilang. Nah ini harapan saya warga di sini juga, karena saya menginginkan wilayah kita ini harmonis dan religius, ya enggak? Sampai jalanan-jalanan saya ganti candi kayu jadi jalan apa? Mutakin, orang-orang yang benar-benar, ya kan? Lalu ini saya ganti nggak mau jalan Al-Ikhlas, nggak mau waktu itu Pak Mahmud, mohon maaf, tetap Gang Manggis katanya, karena punya pohon manggis juga nggak ada. Masih ada ya? Alhamdulillah. Tadinya saya mau nama ini jalan Al-Ikhlas, lalu jalan Al-Gopur, ya mohon maaf nih, ketika saya tinggal di sini karena nenek asli sini, hijrah. Itu Las Vegasnya di RT 6. Las Vegas, saya juga ikut-ikutan dulu judi telur. Iya, judi telur, ego ya. Kita nggak boleh lupa, tapi kita itu sebagai pelajaran agar anak-anak kita nggak ikut seperti itu. Saya ganti namanya Al Gopur, dari Gang Sangkal, dulu namanya Gang Sangkal. Lu nego lo kasih nama lu Al Gopur. Semoga Allah memberikan pengampunan kepada lingkungan di situ. Alhamdulillah ada musolanya kan? Iya. Lalu jalan Al-Islah, lalu jalan Taubat, At-Ta'awun, lalu jalan Asidikin. Nah ini yang kita harus jalankan seperti itu agar masyarakat nanti juga mau ikut ngaji taklim. Paling nggak kan malu. Lu tinggal di mana lu? Al Gopur. Ngaji kagak loh, jalannya doang. Pengampunan. Nah ini saya juga berharap para ketua RT mengajak warganya. Saya tahu warga kita itu religius. Kenapa bisa kita lihat tuh, lihat tuh, maju taklimnya merah, lalu juga merah, itu masing-masing musola. Enggak, iya kan tuh, itu religius. Nah tapi bagaimana bisa sampai kepada anak-anak kita, ini harus dibina, ajak anak-anaknya untuk ikut ngaji, ya enggak? Terus saya mau nanya lagi nih, tunjuk tangan, Lurah Jati Jajar siapa? Sini. Lurah Jati Jajar, gue nanya ini kan Lurah Jati Jajar, bukan namanya, anaknya ada berapa ya? Pertanyaannya belum. Sebutin nama Lurah Jati Jajar yang sekarang, lalu sebelum Lurah yang sekarang. Cuma 2 aja. Ayo. Ya, sekarang Pak Mujahidin. Mujahidin SEMA. Ya. Terus yang sebelumnya Pak Sugiono. Yang sebelum Pak Mujahidin adalah Pak Sutadi, cuma 3 bulan, tapi kasih lo bagi-bagi lagi sama temen lo. Tapi kita juga biar hafal, jangan dibodoh-bodohin sama orang. Lu tinggal di mana, di Jajar, lu lalu siapa? Bengong aja.
Jangan kayak gitu. Nah ini pembelajaran yang harus kita kasih kepada masyarakat. Yang saya takutin kalau ya mohon maaf, calon yang lain itu bagus, bener bagus. Yang tadi yang saya bilang pertama adalah apa tadi? Ya Bugis, 2 kurang, yang ketiga kutil, ya kan? Itu bagus semua. Tapi dengan catatan mereka mau belajar. Berapa sih penduduk yang ada di lingkungan kita? Kakaknya? Ada yang tahu? Penduduk kita kurang lebih berapa? Pengontrak sama penetap. Ayo. Pengontrak sama penetap. Ayo, maju. Ayo. Kader kalau nggak tahu bohong. Ini di dekatnya kader nih. Namanya Ibu Nopiana. Ya. Nopiana. Udah jawab kemarin. Ada 1.300. Kakak. Itu yang pengontrak dan Penduduk tetap. dan pengontrak. Penduduk tetapnya ada ngetes dulu. Yang tetap itu ada 960-an. Yang pengontrak digabung jadi 1.300. Ada lagi yang dapat. Kalau kader agak pinter mah jangan dah. Saya mendingan kayak gini, pinter dapat duit. Jangan diam ngomong di rumah. Pak, jadi saya berharap lingkungan kita itu damai. Ada terminal di sini, terminal Jati. Itu terminal terbesar se-Indonesia karena antar provinsi. Kelasnya juga kelas. Ayo, kelas A apa kelas B? Nah, kalau kelas A udah bagus itu. Kalau kata Pak Guru, kalau angkanya air paling cakep ya Pak Guru ya. Nah ini di situ ada terminal, tapi kita bisa nyaman tinggal di sini, nggak kayak di kampung rambutan, ribut ormas, kasihan lagi warganya pindah. Kita gabungin, tuh Pak Samsudin tahu persis dan ngurusin dari awal. 5 ormas kita kumpulin agar mereka tidak ribut, tetap jatahnya kita kasih, lingkungan kita juga dapat. Lingkungan kita lebih banyak dapatnya malah, tapi kita sampaikan kepada masjid dan anak yatim. Tapi kan isunya dipitnah di sana kan duit udah banyak, Pak RW dapat duit banyak, begini itu fitnah. Tapi alhamdulillah saya bersyukur ketika saya dipitnah oleh orang lain, pahalanya dia buat saya, dosanya dikasih ke dia. Itu hukum Allah ya. Nanti ketika dia masuk ke dalam surga ditarik dulu karena amal-amalnya diambilin. Nah kita jangan sampai kita menjadi orang yang fitnah. Karena ada 3, ghibah, fitnah dan hasad. Jangan kita ikutin seperti itu. Lalu akan ada masjid. Masjid kita tetap Masjid Al-Islah yang ada, tapi di sini ada Masjid Raya di Kota Depok. Ditempatin di RW 1 lagi. Para Harja ya. Tuh Para Harja tahu karena Para Harja adalah orang PNS jadi tahu dulu. Akan dijelaskan. Di sini akan ada Masjid Raya yang akan dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nggak tanggung-tanggung, arsiteknya langsung Gubernur Pak Ridwan Kamil. Ya, ya buru-buru dah dapat jadi perempuan. Saya mau ikut pakaian pukul beduk aja bentar. Ini jadi daerah kita ini religius. Tapi kalau warganya kita nggak berpikir positif, berpikir jelek sama orang lain, kita akan tinggal. Ditinggal akan datanglah orang-orang ke sini. Itu yang diharapkan oleh masyarakat di luar sana yang menginginkan wilayah kita itu dikuasai oleh mereka. Makanya jangan salahin kalau pemilihan RW ini akan rame dengan bantuan-bantuan yang nggak pernah dikasih. Karena mereka berpikir kalau saya berganti dia akan gampang masuk, dia akan menguasai semua sisi yang ada di sini. Karena nanti akan dikelola dari terminal, dari masjid. Mau nggak kayak gitu? Cuma jadi penonton. Nah wilayah katanya nggak ada yang kerja di terminal. Terminal ini adalah dari BPTJ. BPTJ ini ada di Terminal Jati Jajar
warga kita dipasukan kerja sebagai keamanan aja Pak, nggak bisa jadi orang di sub, susah. Harus juga masuk ke PNS, paling tidak memang sudah ada catatan dari BPTJ pusat ditujukan ke sini. Jangan berharap yang muluk-muluk, tapi kita berharap bagaimana kita bisa usaha. Tapi sampai sekarang UMKM-nya, UMKM Utara Depok ini belum bisa nyambung sama BPTJ. Ada makanya kurang lebih 23 gubuk yang ada di sana tuh molor, nggak ada yang dagang, nggak ada yang dagang. Cuman ada satu RT kita di sini dagang, namanya Pak Hasan. Ya, Pak Hasan ada, ada ya. RT 5 ada, bukan ditinggalin. Jadi saya berharap kalau misalnya ada di wilayah kita ada sesuatu, mohon maaf kalau disebut gula, pasti kan akan ada semut. Tapi paling tidak sebutnya kita dulu. Seperti di RT 5 kemarin ya Bu ya. Ada buat bengkel yang kerja paling tidak di wilayah kita 2, ada berbatasan dengan Cilangkap 1. Itu yang kita olah. Jadi salahkan kalau misalnya nanti ada sembako. Kemarin kita bagiin sembako ya. Paling banyak emang di RT 5 karena yang bertepatan di situ. Di sini mungkin dapat 10 kalau nggak salah kemarin, 10. Yang berdekatan lebih banyak. Jadi bukannya ada kesenjangan, tapi harus paham itu haknya wilayah tersebut, jangan diambil semua, dibagi tapi nggak terlalu banyak kita karena jauh, imbasnya jauh. Lalu bapak-bapak juga kemarin kan PTSL udah selesai ya, sertifikat ya. Ada lagi gak yang belum disebut sertifikat? Nggak ada ya. Sertifikat kalau bisa jangan buru-buru disekolahin, karena sertifikat udah pintar. Kalau disekolahin, ujung-ujungnya nanti bapak-bapak sama ibu-ibu juga kelilit, pintar. Dan berharap wilayah kita ini jangan sampai bercokol kelamaan bangkil. Apa namanya bangkil? Bangkil. Dulu waktu saya masih jadi RT banyak banget bang keliling banget. Caranya bagaimana saya teh? Ayo, caranya bagaimana? Tuh bang keliling biasanya datang tuh teh, parkir motor sembarangan. Sama saya kempesin, helmnya saya ambil. Datang lagi saya ambil begitu terus. Sampai saya kesel, hilang tuh. Males ketika kalau wilayah ini barangku hilang mulu. Ya sekarang kita gimana nggak hilang? Bapak-bapak, ibu-ibu pinjam duit 100.000, terimanya 80.000. Mulanya 120.000. Lah gue tahu ya. Jangan-jangan gue pinjam bangkil. Nah ini harus kita berantas, tapi bagaimana caranya? Kita ada koperasi sejahtera yang diitin sama Pak Samsudin. Ada, kalau mau ikut koperasi ikut. Doain aja kita nanti akan dapat bantuan ya Pak Sam ya, dari provinsi ya. Itu bisa kebantu ibu-ibu untuk berantas bank keliling, karena masa ngeresahin juga. Mohon maaf ngeresahin gini nih Pak, ini para harja biar tahu juga deh Pak Guru, ada anak yang mau sekolah, mau ngedaftar ke SD, akte kelahirannya nggak ada, dijaminin sama bangkil. Dia nggak punya fotokopi lagi, kesian kan, akhirnya anaknya nggak bisa masuk sekolah terdekat. Nah ini jadi PR kita. Nah, mungkin yang lain tuh nggak paham nih, yang calon yang lain itu